Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Sagittarius. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini. Oke, energi buat Sagittarius. Dan buat kalian semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Buat Sagittarius yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Sagittarius, di sini kalian memiliki Nine of Swords, mengingatkan ada rasa ketakutan yang kalian perlu dalami, atau kalian perlu menyadari apa yang membuat kalian takut di sini. Misalnya takut sukses, takut ditinggalkan, takut sendiri, takut ini, takut itu, seperti itu. Kalian selalu memikirkan tentang hal-hal yang terburuk yang akan terjadi di dalam hidupnya kalian. Dengan cara seperti itulah, dengan pikiran yang seperti itulah, membuat Sagittarius selalu merasa kurang terpenuhi atau kurang damai, kurang bahagia. Jadi kalian perlu melepaskan pola pikiran kalian itu. Oke. Apalagi kalau saat ini pikiran kalian mengganggu tidurnya Sagittarius. Mungkin kalian tidak bisa tidur karena kalian berpikiran yang sangat dalam mungkin tentang sesuatu di sini. Kalian disuruh untuk refocus, jadi rubah pola pikiran kalian atau alihkan pola pikiran kalian ini ke hal-hal yang lebih positif. Oke, jangan lupa di saat kalian khawatir, di saat kalian takut, marah, jengkel, dan sebagainya, tarik napas dalam-dalam dan bilang kepada dirinya kalian, kamu berhak untuk merasakan rasa amarah ini atau rasa takut ini. Ingat, badannya kita, buat Sagittarius yang sudah lama di sini, mungkin kalian sudah sering mendengarkan saya bilang hal seperti ini, tapi ada Sagittarius yang baru di sini, mungkin kalian belum mengerti atau belum pernah mencoba, atau belum pernah mendengar. Saya mengingatkan kalian semua, di saat kalian merasa marah, bilang kepada dirinya kalian, kamu berhak untuk merasakan rasa amarah ini, dan kamu juga berhak untuk melepaskan rasa amarah ini. Mari kita lepaskan rasa amarah ini, agar kita bisa melangkah ke depan dan melanjutkan kehidupan ini. Ingat, badannya kita dan jiwanya kita merupakan dua hal yang berbeda. Jadi sayangi badannya kalian. Semua rasa amarah, rasa ingin memiliki, rasa takut, semua itu hanya dari badannya kita. Dan badannya kita terbuat dari lapisan pengalaman yang kita miliki di kehidupan ini. Ada pengalaman buruk, ada pengalaman bagus, ada ego, ada amarah, dan sebagainya. Oke, jadi lepaskan lapisan ini sedikit demi sedikit agar kalian bisa mendalami jiwanya kalian yang sebenarnya. Siapa diri kalian yang sebenarnya? Banyak orang yang belum tahu siapa sebenarnya diri kita. Terutama contohnya kalau kalian kerja di suatu perusahaan. Kalian sudah tahu perusahaan itu membawa banyak beban di dalam pikiran kalian, tapi kalian tetap tinggal di perusahaan itu. Disitulah kita tahu bahwa kita belum tahu siapa diri kita. Karena kita masih melakukan sesuatu yang membuat kita stres, membuat kita bingung, membuat kita marah. Dalam artian kita belum mendalami dirinya kita. Kita masih terpaut dengan hal-hal duniawi. Mungkin kalian akan capek di sini, Kak. Kenapa Kak selalu menceritakan tentang hal-hal spiritual? Selalu bilang tentang ilahi, tentang yang kuasa, tentang alam semesta, dan sebagainya. Karena itu pengalaman saya sendiri. Sekarang saya jauh lebih damai dari waktu saya masih muda dulu, waktu saya masih belum dekat dengan yang kuasa. Saya juga capek terkadang mengingatkan kalian semua dengan hal yang sama. Seperti ibu guru di kelas 1 misalnya.
Dia selalu mengajarkan kita, oke, 0 kali 0 sama dengan berapa anak-anak? Sama juga dengan saya di sini mengungkapkan hal yang sama berulang-ulang juga membuat saya capek. Tapi saya harus melakukan tugas ini karena mungkin ini yang harus saya lakukan. Oke. Jadi di sini Sagittarius yang sudah lama di sini, mungkin kalian sudah capek mendengarkan saya untuk ngomong hal yang sama. Jadi di sini dengan adanya kartu kedua, Wise Counselor, kalian disuruh untuk carilah orang-orang atau bersatulah dengan orang-orang yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan kalian atau memiliki pengetahuan yang sama tentang dunia spiritual seperti apa yang kalian ketahui. Oke, jangan bergabung dengan orang-orang yang hanya akan membawa drama ke dalam hidupnya kalian, ngegosip tentang seseorang, menjelek-jelekkan orang lain. Lepaskan diri kalian dari orang-orang yang masih tertidur seperti itu. Kalian perlu terjaga, kalian perlu bangun. Oke? Memang susah buat kita, terutama kalau kalau kita sudah berteman lama dengan seseorang. Saya sendiri memiliki kesusahan di dalam melakukan hal itu, tapi saya harus memberanikan diri saya untuk mendapatkan kedamaian di dalam jiwa saya. Saya harus berani melepaskan hal-hal lama yang tidak sesuai dengan energi saya. Oke? Jadi ask the divine for help and trust the answer will come. Jadi kalian disuruh untuk saat ini minta bantuan dari ilahi atau yang kuasa dan percayalah jawaban itu akan datang. Ada tradisi lama dan tradisi baru yang perlu Sagittarius dalami. Apakah tradisi lama ini cocok buat kalian atau tradisi baru ini? Dan tradisi yang manapun lebih baik buat kalian, kalian disuruh untuk ikuti tradisi itu. Oke? Nine of Pentacles. Dan sepertinya kalian buat Sagittarius yang sudah kerja keras saat ini, sepertinya kalian akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Dan juga kalian akan memiliki hidup yang lebih mewah dari yang kemarin. Kalian disuruh untuk belilah sesuatu buat dirinya kalian sendiri, sesuatu yang spesial. Jadi sesuatu yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Apa yang ingin kalian beli? Louis Vuitton? Mungkin kalian bisa pergi beli Louis Vuitton misalnya, ataukah Gucci mungkin kalau kalian suka Gucci, Prada mungkin. Atau beli Coach kalau kalian suka tas Coach itu. Ini buat Sagittarius cewek mungkin di sini. Atau kalau cowok mungkin kalian ingin beli motor baru mungkin atau mobil baru dan sebagainya. Berilah hadiah yang spesial ini buat dirinya kalian sendiri. Oke. Buat Sagittarius yang punya usaha sendiri, kalian akan mendapatkan hasil yang sangat membahagiakan ataukah kesuksesan yang sangat sukses di sini. Kalau kalian lagi sendiri saat ini, kalian disuruh untuk nikmati kesendirian ini. Karena kalau kalian nanti dipersatukan dengan seseorang, kalian tidak akan punya waktu sebanyak apa yang kalian miliki saat ini buat dirinya kalian sendiri. Jadi kalau kalian masih sendiri, lakukan hal-hal yang bisa memanjakan dirinya kalian. Maksudnya di sini seperti tadi, kalau kalian mungkin ingin beli sepatu baru, ingin beli tas baru, mobil baru, motor baru, rumah baru, dan sebagainya. Lakukan hal itu buat dirinya kalian sendiri. Dan ingat, sebelum kalian menikah, buat surat perjanjian dan tanda tangani dengan pengacara. Apa yang kalian beli, rumah di jalan ini, dengan harga segini dan bla bla, dengan luas segini dan bla bla bla, hak milik saya. Kalau saya bercerai dengan orang ini suatu hari nanti, hak ini akan tetap milik saya, seperti itu. Buat perjanjian agar kalian tidak disalahgunakan oleh seseorang. Oke. Dan kartu terakhir di sini, release. Ada sesuatu yang perlu dihentikan di sini atau dilepaskan karena ada situasi baru yang sudah menunggu. Oke. Saya juga melihat ada situasi baru di sini
yang membantu di dalam meningkatkan energinya kalian secara spiritual. Mungkin orang baru ini dia memiliki energi yang lebih sejajar dengan energinya kalian. Orang baru bukan berarti benar-benar orang baru yang tidak kalian kenal. Orang baru bisa juga energi orang lama, misalnya dia sudah memperbaiki diri, setelah beberapa tahun mungkin atau beberapa bulan dia balikan lagi ke Sagittarius. Itu juga bisa kita bilang orang baru yang bawa energi baru. Oke, hal apa lagi kah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini? Kita akan ambil 5 kartu dari deck ini. Thank you. Oke, kita ambil 1 kartu lagi. Oke, Sagittarius, karmic relationship. Maka dari itulah kalian tadi disuruh untuk lepaskan situasi lama ini. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang karmik, ataukah kalian mungkin punya karmic condition atau situasi karmik di dalam dirinya kalian. Misalnya Sagittarius cepat marah, atau kalian egois, ataukah kalian cepat cemburu. Itu namanya situasi karmik. Jadi kalian perlu melepaskan situasi karmik itu atau seseorang. Kalau kalian merasa orang ini tidak sesuai dengan energinya Sagittarius, mungkin sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan orang itu. Oke, no second chance. Jadi sudah waktunya buat kalian untuk move on. Tidak ada gunanya buat kalian untuk memberikan kesempatan yang kedua kalinya buat situasi karma itu. Oke. Mirror. Dan saat ini energi kalian mungkin saling mengaca antara satu sama lain. Mungkin Sagittarius misalnya kalian berhubungan dengan twin flame. Ada situasi lama di sini yang perlu kalian lepaskan agar kalian bisa bersatu dengan twinnya kalian. Dan saat ini energi kalian saling mengaca antara satu sama lain. Palm trees. Oke, saya merasa situasi baru ini akan membawa banyak kestabilan di dalam hidupnya kalian, dan juga saya rasa situasi ini untuk jangka panjang. Kalian akan bisa menumbuhkan situasi ini untuk jangka panjang, atau mempertahankan situasi ini untuk jangka panjang. The Chaser, ya. Kalau kalian berhubungan dengan twin flame, ada beberapa Sagittarius mungkin kalian masih mengejar saat ini. Jadi jangan dikejar, karena itu dia merupakan bayangan kalian, dia merupakan kacanya kalian. Oke. Bagaimana kita bisa menangkap bayangan kita sendiri? Kita perlu berdiam diri dan kita perlu memanggil bayangan itu, datanglah ke saya ada di sini buat kamu, seperti itu. Oke. Kalau Sagittarius misalnya kalian punya sifat ketergantungan terhadap orang lain, sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan hal itu dan gunakan energi kalian sendiri untuk menggapai hal yang kalian inginkan. Karena memiliki sifat ketergantungan terhadap orang lain yang akan menutupi kesempatan kalian untuk mendapatkan kebahagiaan yang murni ini. Apalagi kalau kalian berhubungan dengan twin flame. Afterlife. Oke, jadi ada orang dari nenek moyangnya kalian atau leluhurnya kalian di sini yang menghubungi Sagittarius. Dia sudah mengirimkan tanda-tanda buat kalian, dan kalian disuruh untuk melihat tanda-tanda itu dan ikuti tanda-tanda itu. Dan diingatkan juga bahwa kalian tidak sendiri, kalian selalu diawasi oleh leluhurnya kalian atau nenek moyangnya kalian. Beauty. Kecantikan yang alami itu ada di dalam dirinya kita, dan untuk menunjukkan kecantikan alami ini kita perlu mendalami dirinya kita. Kita perlu menyelam ke dalam dirinya kita. Dalam artian kita bayangkan kalian seorang dokter misalnya. Jadi kalian perlu operasi perut seseorang untuk melihat, oh ya, di dalam ginjalnya ini ada batu, ada kristal seperti itu yang terbentuk dari terlalu banyak garam, kurang air dan sebagainya, dan terbentuklah batu kristal ini yang mengginjal di ginjalnya dia. Sama juga dengan dirinya kalian.
dalami, oh ya, saya memiliki kekurangan, saya cepat cemburu, saya juga cepat tersinggung, saya cepat marah. Apa yang membuat kita seperti itu? Ada alasan tersendiri. Apakah orang tua kalian mungkin dulu, ataukah temannya kalian mungkin, atau pasangan kalian yang terdahulu, sudah waktunya buat kalian untuk melepaskan hal-hal yang sudah berlalu. Memaafkan seseorang ini demi kesehatan kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa memaafkan seseorang, kita akan menarik orang-orang yang akan menguji kita kembali. Kita tidak akan terlepaskan dari sirkulasi itu. Kita akan dirombak kembali dengan ujian yang sama. Jadi kita berputaran di roda yang sama, tapi tidak akan sampai ke tujuannya kita. Kita akan tinggal di tempat yang sama, oke? Dan kartu ketiga di sini mengingatkan kalau kita bersatu, kartu ini maksudnya kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang negatif, otomatis kita juga akan memiliki energi yang negatif. Oke? Jadi perlu dalami lagi Sagittarius, ada orang di sekitaran kalian di sini mungkin yang perlu kalian lepaskan, demas. Buat Sagittarius yang masih memakai topeng, sudah waktunya buat kalian untuk belajar menunjukkan tentang siapa diri kalian yang sebenarnya. Jadilah orang yang original, jadilah orang yang otentik. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa melihat siapa dirinya kita yang sebenarnya dan juga menarik orang-orang yang memiliki jiwa yang jujur. Oke? Atau memiliki orang yang otentik. Hal apa lagi kah yang perlu Sagittarius ketahui untuk saat ini? Trust in divine timing. Jadi percayalah bahwa ada waktu ilahi yang akan menentukan semua yang terjadi saat ini. Kalian disuruh untuk percaya kepada kekuatan dari yang kuasa atau ilahi. Dan ada orang di sini bilang bahwa dia ingin berkomunikasi dengan orang ini, ingin menghubungi Sagittarius. Atau kalian mungkin di sini ingin berkomunikasi dengan seseorang. Dan kartu ini mengingatkan Sagittarius, sangat mudah buat kita untuk fokus dengan hal-hal yang negatif. Sudah waktunya buat Sagittarius untuk merubah pola pikiran kalian. Unexpected blessing. Jadi mungkin karena kartu ini keluar dari setelah kartu ini, jadi mungkin setelah kalian meredirect pikirannya kalian atau merubah aluran dari pikiran kalian ini, disitulah kalian akan mendapatkan blessing, mendapatkan restu, mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki dari yang kuasa, dapat hadiah yang tidak kalian sangka, seperti itu. Oke, mari kita lihat, mari kita lihat perasaan seseorang buat Sagittarius saat ini. Perasaan seseorang buat Sagittarius. Oke, di sini losing battle. Saya merasa kartu ini buat Sagittarius diingatkan untuk saat ini ada seseorang yang mungkin kalian misalnya bertengkar dengan orang itu. Kalian disuruh untuk, atau kalian memiliki masalah dengan seseorang saat ini, jangan ikut-ikutan menjadi orang yang marah. Misalnya dia marah sama Sagittarius. Saya lagi marah saat ini, bla 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 bla. Kalian jangan ikut-ikutan, kamu ini cepat sekali marah, kenapa kamu suka marah, bla 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 bla. Jangan ikutan seperti itu. Bilang ke dia, pegang seperti anak kecil. Kalau anak kecil lagi ngambek misalnya, pegang kedua bahunya dia dari depan dan tanyakan ke orang ini, kamu ada masalah apa sebenarnya saat ini? Dan apa yang bisa saya bantu agar kamu terlepaskan dari rasa stresnya kamu saat ini? Seperti itu.
Walaupun kalian tidak mencintai orang ini ataukah kalian tidak ingin bersatu dengan orang ini, belajar untuk menjadi orang dewasa agar kalian dipertemukan dengan orang yang benar-benar bisa menghargai energinya kalian. Walaupun kalian misalnya ingin putus dengan orang ini, tapi pastikan kalian jangan memegang bahu seseorang dengan keras, nanti dia kesakitan. Pegang bahunya dia dengan rasa kasih sayang, atau mungkin pegang tangannya dia kalau dia masih mau dipegang, tapi kalau dia tidak mau dipegang, dia ngambek seperti itu, bilang ke dia, saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Tarik napas kalian dan bilang, bisakah kita berkomunikasi dengan cara yang lebih dewasa? Dengan cara ngambek seperti ini, kita tidak akan mendapatkan jalan keluarnya. Kita perlu menggunakan perasaan yang damai di dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadilah orang yang lebih dewasa terlebih dahulu agar orang itu bisa mengikuti kalian. Terutama kalau kalian merasa sudah lebih bisa atau memiliki energi yang lebih tinggi dari orang itu, jangan disia-siakan energi itu. Bersyukur dan gunakan energi yang lebih dewasa ini. Praktekkan sedikit demi sedikit. Oke? Dan hal itu tidak mudah buat kita lakukan, tapi kalau kita sudah praktek sedikit demi sedikit, lama-lama kita akan bisa berkomunikasi dengan orang yang cepat ngambek, orang yang cepat marah, orang yang cepat tersinggung, karena kita sudah terbiasa melakukan hal itu. Maka dari itulah, biasakan diri kalian menghadapi orang yang sakit, jangan ikut-ikutan jadi orang yang sakit. Jadilah dokter buat orang itu. Kalau kalian sudah tidak tahan dengan orang itu, bilang, maaf, saya masih sayang sama kamu, tapi untuk saat ini saya rasa kekuatan saya untuk membantu kamu sepertinya saya sudah atau tidak memiliki kekuatan itu lagi. Saya butuh meningkatkan kekuatan ini kembali agar saya suatu hari bisa membantu kamu lagi. Mungkin saat ini kita perlu mengambil jalan masing-masing agar saya bisa fokus dengan peningkatan diri saya dan kamu juga bisa fokus dengan peningkatan dari dirinya kamu sendiri. Seperti itu. Oke. Dan kartu kedua di sini guarded. Jadi Sagittarius, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang masih menutup diri. Oke. Dan orang ini dia masih takut untuk membuka hatinya dia. Dia takut karena orang ini mungkin di saat dia jatuh cinta, dia akan jatuh cinta seperti dia jatuh di tebing seperti itu. Di saat orang ini jatuh cinta, saya melihat ada orang yang jatuh di tebing yang sangat dalam, dan dia seperti Batman, dia seperti itu dia. Sorry. Mungkin orang ini di saat dia jatuh cinta, dia benar-benar jatuh cinta seperti itu. Maka dari itulah orang ini mungkin takut untuk membuka hatinya dia saat ini. Oke, missing you. Dan dia bilang bahwa dia merasa hampa tanpa kalian, dan dia merindukan kalian lebih dari kata-kata yang bisa dia ungkapkan. Dan dia merasa sekarang mungkin sudah terlambat buat dia untuk memperbaiki hubungan ini. Stuck in a loop. Dan orang ini juga masih memiliki situasi yang sama, atau dia masih berada di sirkulasi yang sama. Dia memiliki kesusahan di dalam melepaskan diri atau membebaskan dirinya dia dari situasi lama ini. Apakah situasi dengan seseorang atau situasi dari dalam dirinya dia. Misalnya dia punya sifat lama yang belum bisa dia lepaskan mungkin di sini. Jadi itu yang kita dapat buat Sagittarius. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.